Ini masjid ya? Mana masjidnya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para habaib, para ulama, kiai, masyayikh, ustadz, ustadzah, ketua DKM Masjid Jami Al-Huda yang saya dan kita muliakan, Ustadz Hendra selaku pemapar dari informasi teman-teman Yayasan Al-Aqsa Al-Qalam yang hari ini bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan Al-Qalam dengan segenap perjuangannya bisa membawa kabar bahagia dan gembira untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Tokoh sesepuh, orang-orang tua, Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat, Bimas, Babinsa, Kapolsek dan Ramil yang saya dan kita hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, kita semua yang berkumpul di sini, mudah-mudahan kumpul lagi di surga. Itu ada orang di atas. Penampakan. Oh, ada orang rupanya. Kenapa tidak di bawah? Enak di atas ya. Mudah-mudahan kita nanti bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Aduh Pak Kiai, mohon maaf saya di atas. Harusnya Pak Kiai ke atas. Maafin ya. Pengen masuk surga? Pengen ketemu Nabi? Rindu? Kangen? Mau berangkat? Kapan? Besok? Cepat atau lambat kita akan berangkat ya. Mudah-mudahan sampai di tujuan, yaitu Jannatun Naim. Apa itu? Oh, gerimis. Wow, bolehlah bergeser. Ini dipenuhin aja. Nih, di tengah-tengah. Nah, ibu-ibu, jalannya nggak apa-apa, dipenuhin aja nih tuh. Ayo, yang di sana bisa masuk. Hujan enggak? Bukan, sedikit-sedikit. Ini memang ditunggu-tunggu sama kita selama ini, musim kemarau, lalu ada gerimis. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita berharap mudah-mudahan rasa cinta yang hari ini kita sampaikan kepada Nabi menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita nanti di surga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di bulan November ini kalau tidak salah, dan kalau jadi ya saya juga kurang update, nanti di Jakarta ada konser Pak. Konser Coldplay. Udah beli tiketnya? Entah ayak. Jauh dan entah ayak. Cicis. Ya. Paling murah mungkin 11 juta. Bisa jadi ada yang puluhan juta. Tergantung mau duduk di mana itu.
Kalau yang berdiri, nah mungkin yang 11 juta itu yang campur cipratan ketek orang itu. Karena lompat-lompat kan, ketek yang sebelah muncrat, yang depan muncrat, yang samping muncrat juga. Kena ketek 11 juta coba. Paling 2 jam, 3 jam, bubar, selesai. 11 juta. Mantap. Beberapa bulan lalu ketika pembukaan World Cup 2023 di mana? Di Qatar. Ya. Ada penyanyi Korea namanya Jungkook. Oh, Jungkook. Oke. Sorry, salah. Paham dia, Jungkook. Saya pikir dibacanya Jengkok. Jungkook ya. Berapa puluh juta orang menghabiskan uang untuk berangkat ke Qatar melihat Jungkook. Suaranya bagus Pak Ustadz, orangnya cakep, ganteng. Saya berani bayar berapapun. Wis. Bayangkan, untuk melihat si ganteng, si tampan, si bagus suara, orang rela keluar uang puluhan juta, bahkan antri panjang. Besok kita di surga, kita akan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sudah punya tiketnya? Besok kita di surga, insya Allah kita akan berjumpa dengan Nabi Allah Daud alaihi salam yang suaranya indah. Saking indahnya suara Nabi Daud ketika melantunkan ayat-ayat Allah, itu besi langsung mencair, sehingga Nabi Daud kalau bikin senjata untuk perang, kalau bikin tameng dari besi, cukup melantunkan ayat Allah, maka besi itu akan meleleh karena tak sanggup mendengar pesona keindahan suara Nabi Daud. Ada setelah Nabi Daud yang kalau bersuara bikin besi meleleh? Ada? Paling tidak hati kita meleleh. Tapi Nabi Daud mampu melelehkan besi yang kuat itu. Besok kita dengar suaranya Nabi Daud di surga. Mau dengar? Mau cepat? Oh enggak juga. Kirain mau cepat biar berangkat nanti malam. Nanti di surga kita akan berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nah ini favoritnya mama, si ganteng. Wah gantengnya udah nggak ada ampun dah, nggak ada lawan. Bagaimana seorang Zulaikha, istri Al-Aziz, pembesar raja, mampu takluk dan gelap mata ingin menggoda, bahkan sudah menggoda Nabi Yusuf di dalam kamar. Dia buka pintu, dia tutup, dia bilang sama Nabi Yusuf, "Sob, mumpung sepi, udah dikunci, hayu atuh." Apa jawaban Nabi Yusuf? No. Oh, kalau tidak mau saya penjara. Asijunu ahabbu ilayya. Tidak apa-apa di penjara, jauh lebih aku sukai ketimbang aku harus memberikan, memenuhi apa yang kamu inginkan. Kabur Nabi Yusuf, dikejar, ditarik, robek jubahnya. Itu jadi bukti bahwa yang tergila-gila bukan Nabi Yusuf, tapi Zulaikha. Sangkin kepengennya itu baju belakangnya robek, kena tarik. Itu Nabi Yusuf. Ini mana hadroh? Saya baru mau cengin dia. Itu Nabi Yusuf. Kalau ente kira-kira. Ayo yang cowok-cowok, kira-kira
ada cewek cakep. Ada, gue lagi nanya, lagi cerita, ada lagi. Lagi nanya nih dengan cerita, ada kata dia. Ada perempuan cantik, seksi, duitnya banyak, kaya raya, punya kekuasaan. Tahu-tahu masuk ke kamar, bilang, hayu atuh ah. Apa jawaban bapak-bapak? Hayu udah. Ini langsung hayu, mumpung. Untung bukan bapak yang diuji, untung bukan saya, tapi yang diuji Nabi Yusuf, yang dengan keimanan rela berkorban fisik bahkan nyawa karena lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak mau, dalam Quran itu diceritakan hampir-hampir kalau bukan karena rahmat Allah selesai itu urusan. Tapi karena rahmat Allah datang, ditinggal tuh perempuan. Rame, ibu-ibu pada gosip. Tuh bininya raja, masa seneng sama pembantunya. Nabi Yusuf waktu itu jadi pembantunya di kerajaan karena dipungut. Nah, payah tuh. Wah, sebel istrinya raja. Ibu-ibu rempong, kumpul semua besok di kerajaan. Kau biar lihat ya siapa itu Yusuf yang bikin aku terpesona. Dikasih pisau, kasih apel. Ayo, sambil dikupas itu apelnya ya, dipotong. Nanti di tengah-tengah saya keluarkan Nabi Yusuf. Lagi asik motong ibu-ibu ini, lewat Nabi Yusuf. Tidak terasa itu ada jari ibu yang putus, tangan ibu yang luka, kulitnya robek, tapi tidak terasa sakit karena terpesona melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ada orang ganteng yang ibu lihat dicolek, ibu nggak terasa, masih terasa. Nyolek-nyolek gue lagi liatin, masih terasa. Dicolek masih terasa, apalagi kena pisau lebih berasa. Ini sangkin gantengnya ibu-ibu lihat terpesona kepada Nabi Yusuf, tapi tangannya terluka tidak terasa. Masya Allah. Penasaran? Ibu pengen tahu kayak apa gantengnya Nabi Yusuf? Kepo. Nih kepo nih 13.000. Rokok sin kepo. Ini jualan di situ. Aduh. Udah punya tiket mau lihat Nabi yang ganteng? Udah punya tiket mau lihat Nabi yang suaranya bagus? Mau saya kasih tiket untuk ketemu Jungkook? Begitulah kita kadang-kadang kepada Allah rada kurang berakhlak. Kepada Allah rada kurang berakhlak. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa baiknya sama kita, sayangnya sama kita. Apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita? Ayo, anak dikasih. Nih, barudak. Perbudakan sudah tidak ada. Hanya di Jawa Barat yang masih ada budak. Nah, eta. Budak saha eta. Yang lain udah nggak ada perbudakan. Di sini doang banyak budak-budak. Barudak. Ulah gitu atuh. Jamaknya budak, barudak. Ada boneka, Bu, dipakaikan baju Renaissance, hanya pegang suling dan di sebelahnya ada burung yang kalau dimainkan ini boneka sulingnya bunyi, burungnya ikut bunyi. Ibu pernah nggak
mainin suling burungnya bunyi? Bu, ini saya nanya benar, ibu jangan mikirin apa yang saya pikirin. Kok masuk ke pikiran saya ibu-ibu ini? Ibu pernah nggak tiup suling? Burung siapa yang bunyi? Loh, kalau orang main burung itu kan gimana? Hah? Disiul-siul burungnya bunyi. Ya, ini ada boneka dimainkan, sulingnya bunyi, ditiup burungnya bunyi. 90 miliar. Coba buka di internet, 90 eman kalau nggak salah, miliar. Nah ini anak-anak kita, Masya Allah. Main lato-lato bisa, mainin motor tetangga ampe roboh bisa ini anak. Disuruh ke pasar bisa, disuruh beli sayur bisa, disuruh kemana aja bisa. Amerika nggak bisa bikin model anak-anak Sumedang. Tuh, lihat. Warnanya beda-beda. Ada yang metalik, mengkilap, dop. Rusia nggak bisa bikin, Cina nggak bisa bikin, Indonesia nggak bisa bikin. Tapi orang Sumedang bisa bikin. Dan itu hadiah dari Allah buat kita. Kalau suruh bayar, nggak kebayar. Saya punya kawan, duitnya banyak, triliunan, pengusaha batu bara. Sampai usia tua Pak, di usia senjanya, dia tidak dapat anak. Rumahnya banyak, pesawat jetnya ada 2, parkirnya di Halim, sekali parkir bisa 100 juta. Memang kita parkir di Pecel Lele 2000 berantem. Gue parkir, gue masih di atas motor ya. Masih lu tagih aja 2000, berantem kita. Ini orang kaya, duitnya banyak, tapi anak dia nggak punya. Kita orang Sumedang, kampung apa namanya nih? Manco. Kampung Manco. Punya pesawat? Pesawat telepon ya. Punya mobil Lamborghini? Punya rumah di pulau? Enggak. Punya anak? Bahkan anaknya 1 peleton, rame, banyak. Yang dia nggak punya, kita punya. Asal kita punya duit, apa yang dia punya bisa kita beli. Tapi dia punya duit, yang kita punya dia nggak bisa beli. Kayak mana? Dia atau kita? Tetap dia. Kamu menghibur diri, tetap kayak dia lah, menghibur hati. Kayak kita sih, tetap kayak dia. Tapi bicara bahagia, jangan-jangan kita yang di kampung jauh lebih bahagia. Betul? Kalau mau diukur pakai uang, berapa bayar kebahagiaan ini? Nggak akan terukur. Ibu punya suami, sayang sama suaminya, lebih kesebel kayaknya ya. Sayang enggak, ada yang gini-gini nih, sayang tapi sayang kok sayang godek. Antara mulut dan pikiran lain. Ibu sayang sama suami, Bu. Kalau ibu meninggal, yakin nggak suaminya masih ngedoain ibu? Oh, kompak. Enggak. Kemana itu suami? Udah bener. Kawin deui. Kalau suami ibu kawin deui, apakah dia berani berdoa di depan istri barunya? Tidak. Berarti ibu di dalam kubur, enggak ada yang doain. Mang enak. Gua sih kasih tahu aja. Iya,
Istri saya nggak percaya, biar saya ustadz ngedoain dia. Dia bilang, gue nggak percaya, kalau gue mati lu doain gue, gitu. Istrinya ustadz nggak percaya. Ya bener, memang belum tentu saya doain. Namanya manusia. Loh, nggak percaya, cobain aja meninggal duluan. Tungguin tuh doa dari lakinya. Oh nggak doa-doa deh. Paling seminggu. Nggak ada yang jamin. Gantian sekarang. Ganti. Pak. Bapak cinta sama istri. Itu antara ngomong cinta sama cinda. Pengen ngomong tidak tuh nggak enak, jadi cinda loh. Bukan tidak tapi cinda. Pak, Pak, yakin nggak Pak kalau Bapak meninggal istri Bapak doain Bapak? Oh yang saya tanya Bapak, Ibu yang jawab sih. Saya tanya Bapak, dia diem aja. Enggak, kata Bapak, orang saya mati disumpahin sama bini saya. Nggak ada yang jamin. Termasuk saya juga nggak tahu bini saya kalau saya duluan meninggal dia doain apa enggak. Loh, orang kalau udah janda boleh kawin lagi nggak? Boleh nggak? Kalau kawin lagi berani doa di suami yang baru? Baru ya Allah, naon enggak ya Allah doang. Orang bilang ya Allah doang, enggak dilanjutin udah. Baru ya Allah, enggak. Cuman bilang ya Allah kok. Ayo, siapa yang jamin? Tapi anak nggak usah disuruh, nggak usah diminta. Kalau dia soleh, dia solehah, kita didik dengan baik. Sampai kapanpun dia akan angkat tangannya kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sekaya apa model ibu? Galak, nyebelin. Kalau ibu meninggal, anak pasti nangis. Tapi kalau yang di depan ibu-ibu nangis pas baru selesai ngubur. Temannya datang, udah Pak jangan nangis, no ada janda pirang. Mana? Ada di sana. Nggak jadi nangis dia udah. Diinjek kuburan ibu tuh tanahnya. Udah lu jangan keluar-keluar. Udah gue padetin nih. Gue padetin lu, udah jangan keluar lu. Kalau perlu gue siram lagi biar makin padet. Segalak apapun ayah kepada anak, ditinggal nangis, sedih. Kalau dia soleh, dia solehah, tetap didoakan. Kayak apapun galak itu bapak dan emaknya. Dan saya punya pengalaman, bapak saya tuh galak bu, galak pak. Saya anak tunggal. Tuh kalau udah kita nggak sholat, nggak tahu tuh gesper katanya dari mana, Garut apa dulu tuh kulit, ya kulit, habis tuh badan saya tuh, prak, disabetin, ngomong kotor, tuh masuk ke dalam WC, dikunci 20 menit. Kalau ada cabai diulek, diusap tuh ke mulut saya tuh. Untung cabai mahal tong sekarang. Kalau enggak diulek juga ke mulut lu tuh. Mau ngulek mahal juga nih, nggak jadi. Paling terasi dimasukin. Dulu tuh bapak saya. Tapi karena saya dipondokin, saya dipesantrenin. Sudah.
Cerita itu akan berlalu ketika kita tahu tentang arti birrul walidain. Emak saya, sepelit-pelitnya orang buat saya. Saya minta mainan, nggak dia kasih. Saya minta game, nggak dia kasih. Bapak saya baik walaupun galak. Tapi sampai wafatnya emak dan ayah saya kemarin 2021. 11 Juli 2021 emak saya meninggal. 16 Juli 2021 disusul ayah saya meninggal. Tetap sampai hari ini insya Allah masih ada doa buat keduanya. Tidak ada benci, tidak ada dendam buat mereka. Tapi kalau ibu galak sama suami, bisa jadi kematian ibu kebahagiaan suaminya. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau anak benar, soleh, soleha, enggak, segalak-galaknya orang tua, itu dibawa ke mobil aja itu ya, mobil saya di sono parkir. Buset dagangan ini, main bawa aja sono, itu bawa sono tuh, mobil saya di sono, udah dipesan, ya. Saya cuma mau titip itu, biar kita nih ke sorga bener-bener nyampe semua. Karena kalau bicara soal ibadah, nggak tahulah apa enggak, diterima apa enggak. Ngaji fikih aja kita nggak rame segini kok. Ibu tahu ngaji fikih? Nggak tahu. Ini masjid ada pengajian fikih, datang? Enggak kan? Kalau fikih saja Pak Bu kita nggak ngerti, gimana sholat kita? Gimana wudhu kita? Gimana mandi junub kita? Gimana toharoh kita? Gimana mau sah? Kalau nggak sah, gimana mau diterima? Lantas merasa pede, percaya diri, sholat gue nih yang bikin gue ke sorga. Bagaimana sholatnya bikin dia masuk sorga? Kencing aja nggak cebok. Ada nggak pipis nggak cebok? Seret. Ambil wudhu, Allahu Akbar. Saya sholat khusyuk banget di masjid ini. Ya khusyuk lah, orang nggak digodain sama setan. Mau ngapain digodain? Orang udah nggak sah. Kenapa? Ya nggak cebok kencingnya. Ayo, tertipu. Maka cari alternatif. Itulah yang Nabi sebut dalam satu riwayat hadisnya, orang masuk surga itu bukan semata karena amalnya, tapi illa birahmatim minallah, karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang, nggak bisa kita takar amal kita pantas bikin kita masuk surga, tapi karena Allah kasihan lihat kita, Allah masukin kita ke surga. Amin. Maka jadilah hamba-hamba pengasih. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard. Yarhamkum man fis sama. Kalau mau disayang oleh Allah yang Maha Penyayang, sayangi kata Nabi yang ada di bumi. Nanti yang di langit akan sayang sama kamu. Hari ini saudara kita di Palestina, mereka berjuang, bergerak tanpa kenal lelah. Tak ada listrik, tak ada pasokan makanan, tak ada apapun yang bisa dilakukan kecuali berjuang dan tawakal kepada Allah. Serangan udara dari pesawat jet-jet tempur Israel, serangan darat dari tank-tank yang seharga 100 miliar satu tanknya, belum lagi peluru-peluru yang unlimited setiap hari datang menggempur saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Udah nggak kenal lagi siapa lawan yang harus ditembak, siapa orang yang harus dilindungi, termasuk wartawan yang memakai baju pers pun harus buka. Karena percuma tetap ditembak, diintimidasi, bahkan dibunuh oleh Israel. Rumah sakit
harusnya menjadi tempat yang paling aman, karena rumah sakit adalah tempat orang yang tidak berdaya tetap dirudal, tetap diroket. Itu yang terjadi hari ini. Bahkan sekjen, nanti coba lihat di internet itu, sekjen HAM PBB, siapa namanya itu, nanti dicek, mundur dia, mundur dari jabatannya karena nggak sanggup mencegah Israel melakukan genosid, pembunuhan secara massal untuk menghabisi siapapun dan apapun di tanah Palestina. Dia mundur. PBB nggak punya kekuatan. Israel begitu mencengkram dengan erat. Bayangkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ibu pernah nggak punya utang? Pernah? Jangan ditanya itu. Ketika ibu punya utang, ibu nyari temen nggak buat minta bantuan? Iya. Kalau temen nggak bisa bantu, minimal ketika temennya bilang, sabar ya bu, mudah-mudahan utang ibu lunas. Mudah-mudahan suami ibu punya duit buat bayar utang. Temen kita nih nggak ngasih duit, cuman ngasih doa. Ibu semangat nggak? Semangat apa? Ngutang lagi. Mumpung didoain, ayo ngutang lagi. Semangat. Terima kasih Besti. Cie, gue udah didoain. Padahal utangnya tidak dibayar sama temennya. Karena temennya juga punya utang. Cuman dia bilang, sabar. Mudah-mudahan Allah kasih kamu rezeki. Suami kamu punya duit. Ibu semangatnya naik 100% untuk tidak putus harapan dan tidak putus asa. Itulah yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Walaupun kita cuma bikin status, kami berdiri bersama engkau, wahai saudara kami di Palestina. Kalian tidak sendiri, ada kami di hati kalian. Dan kalian ada di hati kami. Bersama dengan doa-doa kami, ada kalian semua, wahai saudara kami di Palestina. Itu pesan sampai ke seluruh dunia, sampai ke saudara kita sedang berjuang. Itu naik, itu semangatnya bisa ribuan persen itu. Walaupun cuma begitu doang, hanya sekedar angkat bendera Palestina, kami bersama dengan kalian. Makanya yang berjuang angkat bendera Palestina itu bukan cuma orang Islam. Di Paris, di Jepang, di Sydney, di negara-negara Asia, Eropa, Afrika, itu walaupun non muslim turun ke jalan mereka menyerukan perdamaian untuk menghentikan serangan dilakukan oleh Israel yang 30 hari pertempuran ini sudah menewaskan 10.000 nyawa manusia di tanah Palestina. Coba. Kalau bukan karena keimanan, kita bicara karena kemanusiaan. Tidak ada manusia yang tega melihat orang lain terluka dan binasa. Selama engkau manusia, sudah cukup, engkau pasti akan punya rasa sedih, rasa duka yang mendalam melihat saudara-saudara sesama manusia yang ada di Palestina. Itu bicara kemanusiaan, apalagi kita bicara diikat dengan keimanan. Mudah-mudahan doa kita setiap hari jangan lepas ya. Siapa tahu ya, dengan doa kita tahu-tahu lempar batu itu tank meledak tanknya. Kok bisa meledak? Oh, ada doa dari Sumedang. Sumedang ini manusia yang pintar-pintar semua, karena Sumedang ini adalah serba tahu. Serba tahu, di sana serba tahu, situ serba tahu semua. Sumedang dan enak. Bayangkan, kita nggak pernah tahu. Dulu juga Indonesia dijajah Belanda. Siapa yang tahu akan merdeka? Setelah ribuan generasi mati meregang nyawa dihantam
oleh serangan Belanda. Tapi pada akhirnya kita hari ini menikmati kemerdekaan dan kita nggak pernah tahu kapan Palestina akan merdeka. Tapi bisa jadi doa kita hari ini, support kita hari ini mengantarkan perjuangan semangat mereka untuk menggapai kemerdekaan di tanah asal dan kelahirannya, yaitu Palestina. Amin ya Rabbal. Karena itu kita akan lanjut, tapi sebelum itu Ustadz Hendra mungkin akan memberikan penjelasan bagaimana kondisi terkini, keadaan ya saudara kita di Palestina, biar makin semangat kita berdoanya, makin semangat kita supportnya. Bapak Ibu, saya punya istri lagi bisnis dan kemarin kita sudah sumbang, ini tahadus binikmah ya, biar Bapak Ibu semangat gitu, semampunya, semaunya, semampunya. Kita sudah kasih 70 juta. Dan saya jualan rokok itu, mana itu yang jualan rokok itu? Rokok Sinkepo itu. Hah? Mana itu? Ah, ini rokok Sinkepo. Ya, ini 10% dari penghasilan saya. Itu saya sumbangkan untuk Palestina. Saya titip nanti buat teman-teman Al-Qolam. Kebayang nggak? Kalau saya punya penghasilan 100 miliar, 10%-nya berapa? Nah, bingung loh ngitung duit gue. 100 miliar berapa berarti buat saudara kita? 10 miliar. Dan orang terkaya di Indonesia itu pabrik rokok, 300 triliun uangnya. 1 triliun 1000 miliar kali 300. Kalau 10% itu punya kita. Orang Sumedang bagi-bagi tuh. Ini 10% tuh. Ambil tuh. Zakatnya 2,5%, saya lepas tuh 10%. Kalau orang Islam, kadang-kadang kalau ada orang Islam jualan, datangnya pas kita mau ngutang. Kalau punya duit, datangnya tempatnya jauh. Ayo kita ke kota, dorong-dorong di tempat AC. Begitu nggak punya duit, teh, ada beras, ada. Mau beli, enggak, ngutang. Nagasaki, Hiroshima, hancur di bom atom. Warungnya Teh Yuyun hancur di bom dengan bon. Tetangganya sendiri hancur udah. Aduh, pinjam dulu 100 biar silaturahmi tidak putus. Ini gara-gara banyak lagi judi online demi max win 500, akhirnya minjam 100. Ya, hai, udah pada dagang, pada usaha tuh loh. Doain yang pada dagang biar duitnya banyak. Ingat ya bapak-bapak yang dagang, kalau punya duit bayar zakatnya. Jangan lupa sedekahnya. Itu niat orang usaha. Ya Allah, kalau saya punya duit banyak, zakat saya biar banyak, sedekah saya biar banyak. Nanti Allah yang bikin banyak, ya. Nah, itu yang sedang dan sudah saya lakukan. Sekarang teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kita dengarkan, kita lihat apa yang terjadi. Ustadz Hendra, fal yatafadhal.